bersatu dalam militer, bersatu dalam politik, bersatu dalam ekonomi. Arah menuju khilafah ini kayaknya semakin dekat. Tapi ingat, usia beliau sudah 80 tahun, udah bau tanah. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Fitnah Syam sampai hari ini sudah hampir memasuki tahun ke-6. Benar-benar luar biasa. Sekarang di Madaya, penjahat-penjahat kemanusiaan yang PBB baru saja mengumumkan pernyataan bahwa penjahat perang yang paling asli zaman ini adalah Bashar Assad. Di Madaya apa? Puluhan ribu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikepung. Hari demi hari puluhan bergelimpangan mati karena nggak ada makanan sama sekali. Mereka sudah berusaha memakan tikus, memakan anjing yang ada, makan kucing. Ya, mereka sudah berusaha memakan rumput-rumput apa yang bisa. Di musim dingin juga listrik dipasokkannya mereka matikan, air bersih mereka matikan. Bahkan ada air yang biarkan mengalir tapi diracuni dulu. Ya Allah, pembantaian yang sangat keji. Ini fitnah di Syam. Sementara tuan-tuan masih makan dengan nikmat, bahkan memilih makanan, duduk di restoran Arab dengan bayar ratusan ribu. Sementara untuk berinfak buat Syam hanya 50 ribu aja udah berhitung. Apa yang akan Bapak Ibu jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bakhil umat Nabi akhir zaman ini, bakhil. Harta kita ada, kita mampu mencari, tapi kita bakhil. Wallahi kaum muslimin, kemarin pengajian saya dengan ibu-ibu kampung di Payakumbuh. Ketika saya sampaikan keadaan di Syam hari ini, saya katakan lepaskan gelang-gelang ibu, lepaskan cincinnya, lepaskan semua. Insya Allah Ta'ala kita akan bantu saudara kita, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Spontan mereka melepaskan gelang mereka, cincin mereka, dan terkumpullah dana ketika itu hampir 50 juta itu uang cashnya, belum terhitung emasnya. Padahal ibu-ibu itu sedikit saja jumlahnya. Mereka merasakan ketika saya bacakan hadis Rasul tentang ancaman Allah di hari kiamat. Orang yang mampu menolong saudaranya tetapi dia tidak menolongnya. Orang yang mampu memberi makan saudaranya tapi dia tidak memberinya. Orang yang mampu membela saudaranya tapi tidak melakukan pembelaan apa-apa. Orang yang saudaranya sakit tapi dia tidak mengunjunginya. Maka bagaimana jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudah wajib ini Masjid Al-Ikhlas dan seluruh masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti diumumkan oleh fatwa-fatwa ulama kibar seluruh dunia, wajib seluruh muslim satu bumi ini menolong saudara yang ada di Syria, khususnya di Syria. Wajib hukumnya, maka berdosa jika tidak dilakukan. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang saya cintai, Syam menjelang Al-Mahdi keluar. Saya berharap dari majelis ini nanti saat kita akan bubar, kumpulkanlah dana untuk Syam. Kumpulkanlah dana untuk Syam. Tunjukkan pada Allah bahwa kita masih beriman kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah. Nanti serahkan pada DKM. Biar DKM yang mengatur kepada siapa yang akan diberangkatkannya. Saya berharap setiap kita buktikan imannya kepada Allah SWT. Ini tabungan penyelaman akhir zaman kita. Selanjutnya kaum muslimin, tidaklah muncul Al-Mahdi, kata Rasulullah, sampai wafat seorang raja. Yaktatil inda kanzikum thalathatun min abnail khalifah wala yasiru ila ay wahid minhum. Akan saling bertelagah, akan saling begaduh, akan saling bertengkar. 3 putra mahkota sampai ke tingkat akan bunuh-membunuh. 3 putra mahkota. Ketika seorang raja yang menguasai kanzikum, kanz ini para ulama ahli hadis mutakhir mengatakan dia adalah Mekah dan Madinah. Jadi Mekah Madinah itu di mana letaknya? Arab Saudi kan? Ketika seorang raja penguasa Arab Saudi, kesingkatan hadisnya begitu jadinya, ketika seorang raja penguasa Arab Saudi meninggal dunia, 3 putra mahkota pengganti di belakangnya akan saling berbunuh-bunuhan atau saling bertengkar, bertelagah, begaduh sesama mereka, dan tidak ada seorang pun yang betul-betul dianggap pemimpin Mekah dan Madinah sampai memimpinlah Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tuan-tuan ketahui siapakah beberapa bulan yang lalu telah meninggal dunia dan dia adalah raja Arab Saudi. Siapa namanya? Raja Abdullah. Ya, dalam usia lebih 90 tahun beliau meninggal dunia. Baik kaum muslimin, papan tulis kita sebenarnya tidak terlalu kecil, tapi karena banyaknya yang saya tulis, jadi kurang besar. Ini pendiri negara Arab Saudi baru, namanya adalah Abdul Aziz bin Saud.
Abdul Aziz bin Saud. Sehingga negara itu disebut dengan negara Saudi ya. Dia ini punya banyak bini. Bininya banyak. Dari sekian banyak bininya, yang diresmikan menjadi permaisuri kerajaan hanya 4 orang. Dan dari 4 orang ini lahirlah putra-putri yang banyak. Yang sah dianggap putra mahkota tentu laki-laki. Nah, laki-laki ini diresmikan sebagai putra mahkota. Sumpah Raja Abdul Aziz ini adalah, ini ada 12 putra mahkota beliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apa sumpah Raja Abdul Aziz bin Saud? Selama putra-putra saya masih hidup, tidak boleh menjadi raja level cucu. Jadi para cucu belum boleh menjadi raja selama putra-putra mahkota ini masih hidup. Jadi kalau seandainya putra mahkota yang ini meninggal, langsung digantikan oleh sebelahnya. Meninggal juga digantikan oleh sebelahnya, walaupun mereka sama-sama berbeda ibu ya. Nah, kita mulai menghitung dari sini. Faisal. Ternyata Pangeran Faisal setelah menjadi raja, tidak lama dia dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri. Ditembak dari jarak dekat, hanya 3 meter saja jaraknya. Ponakan itu baru kembali dari Amerika Serikat. Sebab Faisal inilah yang berani mengembargo Amerika, dan Faisal lah yang berani mengumumkan bahwa akan memerdekakan Masjidil Aqsa dari penjajahan dan cengkeraman Yahudi Israel. Kaum muslimin akan memuliakan, dia dibunuh, digantikan oleh Pangeran Khalid di sebelahnya. Raja Khalid ini meninggal, digantikan oleh Fahad, Pangeran Fahad. Masih ingat dengan Raja Fahad? Nah, setelah Fahad meninggal, digantikan oleh saudara kandungnya yang bernama Abdullah. Ini kaum muslimin, Abdullah ini pada tahun 2008 ternyata beliau mengidap penyakit yang teramat sangat berat. Sangat-sangat berat. Komplikasi. Sementara organ penting dalam seluruh tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semuanya. Akhirnya dunia medis internasional mengatakan secara medis beliau sudah dianggap mati. Setelah pengumuman ini muncul, Pangeran Raja Abdullah akhirnya membaiat 3 putra mahkota di belakangnya. Dan 3 putra mahkota ini akan berurut-urutan menjadi Raja Arab Saudi. Yang pertama yang dibaiat oleh beliau tahun 2008 ya, yaitu Pangeran Sultan. Urutannya begini, setelah Sultan meninggal maka digantikan oleh pangeran di sebelahnya, yaitu Pangeran Nayef. Apabila Nayef juga meninggal, digantikan oleh Salman. Awas, 1, 2, 3. Ada 2 orang lagi di sini. Siapa dia? Ini adalah Tolal, Pangeran Tolal, bukan tolol, Tolal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Ya, kaum muslimin akan memuliakan qadarullah. Qadarullah, 3 putra mahkota yang dibaiat ini yang akan menjadi Raja Arab Saudi secara berurutan. Ternyata 2011 Pangeran Sultan terlebih dahulu tutup buku, meninggal dunia. Tanggal 16 Juni 2012 menyusul Pangeran Nayef di London meninggalnya karena kanker. Sementara Raja Abdullah masih hidup. Raja Abdullah meninggalkan pertengahan 2015 kemarin kan. Nah, kaum muslimin, tersisalah di belakangnya Salman, Talal, Mukrin. 3 manusia ini mempunyai watak karakter yang berbeda habis. Berbeda habis. Pangeran Talal ini terkenal sebagai orang yang paling berduit, sangat kaya raya, bahkan terhitung sebagai orang terkaya di dunia. Hitungan ke-6, bahkan anaknya Talal, Al-Walid bin Talal yang membangun gedung tertinggi dunia di Jeddah sekarang ini, kekayaannya sampai kepada peringkat 5 terkaya dunia. Tetapi satu bumi ini tahu, satu dunia ini tahu, kalau Talal dan seluruh keluarganya ke bawah adalah ahli-ahli maksiat paling besar. Ahli-ahli maksiat paling besar, mempermalukan Islam dan kaum muslimin.
Kaum muslimin, sementara Mukrin dia otaknya, jantungnya, hatinya seluruhnya berpihak kepada Yahudi dan Amerika. Bapak tahu, Salman berbeda sejak dari kecilnya. Dia sangat kuat dan ketat dengan agama. Dia sangat memegang prinsip-prinsip sunnah. Sejak muda dia seperti kayak tidak diberikan keleluasaan untuk di peran-peranan besar. Jabatan tertingginya ketika sebelum menjadi raja sekarang ini hanya sebagai gubernur untuk Riyadh, tapi di masa dia menjadi gubernur, Riyadh menjadi asubur makmur semakmur-makmurnya. Kaum muslimin, singkat cerita, Salman naik menjadi raja, ya kan? Setelah Salman naik jadi raja, tahu tidak tuan-tuan yang dilakukannya? Yang pertama, seluruh tawanan-tawanan, para ulama-ulama, orang-orang kaya, anak-anak muda yang mendukung perjuangan Syria, yang membantu Syria, yang memfatwakan wajib berhijrah ke Syria, yang dalam tahanan, semuanya dibebaskan oleh Raja Salman. Dan para ulama diizinkan berbicara. Orang-orang kaya diizinkan membantu ke Syria. Anak muda bahkan digembleng dan dilatih siapa mau pergi. Kaum muslimin yang kami muliakan, asal bukan ke ISIS. Ini benar. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu gebrakan beliau yang kedua, Pangeran Talal, yang sudah banyak mencoreng nama Islam dan kaum muslimin serta Arab, dipecat oleh Raja Salman dan dilepaskan keanggotaan keluarga kerajaan dari Arab Saudi. Bukan hanya dipecat menjadi calon raja berikutnya, bahkan jadi anggota keluargaan pun sudah dibuang. Pangeran Talal ini satu yang besar nih kaum muslimin. Bapak tahu ini orang punya fulus, anak-anaknya kaya raya semacam Al-Walid bin Talal. Orang zaman sekarang kalau ada fulus segala satunya mulus, ya, fi fulus kullu syai' mulus, ma fi fulus mampus. Ini zaman kita sekarang ini kaum muslimin. Dengan adanya fulus, tentara bayaran mana yang tidak bisa disewa? Betul tidak? Dunia mana yang nggak bisa dibeli? Sementara dia punya ini, dan dia diusir dari kerajaan. Sementara Pangeran Mukrin, walaupun dia masih hidup, tidak diusir dari kerajaan, masih dianggap anggota kerajaan, tapi karena loyalitasnya terlalu tinggi kepada Yahudi dan Amerika, Salman sudah kita tahu, dia termasuk manusia yang tidak ingin sama sekali berkiblat kepada Barat. Bapak tahu dan dengar bagaimana sepak terjang beliau. Awal saja datang Barack Obama mengucapkan selamat dengan bininya, masuk waktu asar. Dia dengan seluruh jajaran kerajaan langsung tinggalkan Barack Obama. Di ruang pertemuan tamu kehormatan orang nomor 1 dunia, Barack Obama datang dengan bininya, ditinggalkan secara memalukan oleh Raja Salman. Mereka pergi ke masjid salat asar berjemaah. Apa kata Obama? Dek, kok kita ditinggal? Apa kata adiknya? Mas, mbok ya sabar mas. Kaum muslimin yang kami muliakan, Raja Salman ini hafizul Quran, menjaga salat 5 waktu berjemaah di masjid. Prinsip-prinsip beliau adalah berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Mempunyai banyak keistimewaan. Beliau yang mempersatukan akhirnya Arab sekarang ini. Bersatu dalam militer, bersatu dalam politik, bersatu dalam ekonomi. Arah menuju khilafah ini kayaknya semakin dekat. Tapi ingat, usia beliau sudah 80 tahun, udah bau tanah. Dan beliau juga dikabarkan yang terbaru, Alzheimer beliau semakin parah. Beliau telah membaiat 2 putra mahkota berikutnya. Berarti ini tidak. Ini tidak. Siapa putra mahkota yang dibaiatnya untuk menjadi raja selepas beliau? Putra kandung Nayef almarhum, namanya Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Dan beliau memberikan urutan, jika ini sudah meninggal langsung beliau membaiat bersamaan putra kandungnya, yaitu Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Kaum muslimin, 2 orang ini cukup kuat saat ini posisinya di Arab Saudi, dan mereka termasuk orang yang punya komitmen dengan Islam. Kira-kira mereka berdua yang masih hidup ini dan anak keturunannya akan marah nggak kira-kira? Benar nggak hadis Nabi? Ketika wafat seorang raja yang berkuasa memimpin Makkah dan Madinah, wafatnya menjadikan 3 putra mahkota di belakangnya akan saling bertelagah. Dan tidak seorang pun yang betul-betul akan memimpin Makkah dan Madinah, karena Makkah dan Madinah akan dipimpin oleh keturunanku, kata Rasulullah, Al-Mahdi. Apa yang tidak kita bantah sekarang? Apa yang mau kita tolak sekarang? Saya nggak percaya Pak Ustadz, ya udah nggak apa-apa. Tetapi ketidakpercayaan Bapak tidak akan merubah apa-apa. Salju turun dari Arab, Bapak nggak percaya jadi saljunya hilang gitu ya?
Bapak nggak percaya, oh gedung-gedung itu menjadi hilang, rata menjadi Gunung Sahara kembali. Begitu? Kan enggak kan? Ketidakpercayaan kita tidak akan merubah apa-apa. Dunia ini akan tetap berjalan dan bergulir sesuai dengan yang telah Allah takdirkan, dan kita hidup di akhir zaman. Percaya nggak percaya, kita sedang di akhir zaman sekarang. Sama dengan Bapak, saya nggak percaya, saya sudah tua, udah 60 tahun masa nggak percaya pula? Memangnya ketidakpercayaan Bapak bisa merubah Bapak jadi Buddha 30 tahun begitu? Kan enggak kan? Sama ketidakpercayaan kita tentang bahwa kita berada di akhir zaman tidak akan merubah apa-apa. Tetapi orang yang percaya ada sesuatu yang baik, dia mempersiapkan diri. Ini perbedaannya nanti. Dia mempersiapkan diri. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, zuhur kita sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 12. Jadi gimana? Tanya jawabnya gimana? Hah? Ini bukan saya ya. Ini permintaan jamaah. Kalau kita lanjutkan, Bapak baru orang bijaksana. Soalnya kalau Bapak tanya, sempat Bapak tanya sesuatu yang belum saya jelaskan, itu namanya mubazir. Bagus dengarkan semua, karena sering Pak, ketika saya menjelaskan, banyak yang mau ditanyakan nggak jadi ditanyakan, udah terjawab duluan. Ya, baik. Kan saya katakan sebelumnya, paling sedikit kita nyampaikan perkara ini adalah 2 jam. 2 jam paling sedikit. Standarnya itu adalah 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi kalau mau lebih luas, ya dari pagi jam 8 sampai jam 5. Waduh, apa aja yang mau disampaikan untuk Ustadz? Bahkan kami buat di Kuala Lumpur, sudah 2 kali 3 kali pertemuan, mereka mengatakan, Ustadz bisa nggak ditambahkan lagi waktunya? Masih nambah, saking hausnya mereka dengan apa yang harus kita buat. Sekarang ini kan hanya sekedar menyentakkan kesadaran Bapak Ibu semua bahwa kita di akhir zaman, hanya sekedar itu. Lalu what can I do? Ya, apa yang mesti saya buat? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baiklah. Apa tadi di sini? Wafatnya seorang raja yang memimpin Makkah dan Madinah. Ada 3 putra mahkota. Sudah saya tuliskan di sini. Nanti boleh Bapak ambil gambarnya, foto, sebarkan pada yang lain. Silahkan. Saya mempertanggungjawabkan, karena dimanapun ini saya sampaikan, termasuk di Wesal TV juga saya sampaikan, di YouTube, di mana-mana negara juga saya sudah menyampaikan. Bahkan di Mekah saya sudah sampaikan ini di hadapan orang-orang Arab. Jangan salah-salah tuan-tuan semua, ya.